Sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sambas terhadap pahlawan devisa negara di tengah pandemi COVID-19, Bupati Sambas Atbah Romi Salim menggelar pertemuan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, Yoni Tri Prahitno, Rabu 15 April 2020 di PLBN Aruk. Turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil Bupati Sambas, Sekda Sambas, Ketua beserta unsur pimpinan DPRD Sambas, Forkopimda, serta pihak terkait di lingkungan Kabupaten Sambas. Dalam sambutannya, Bupati Sambas Atbah Romi Salim mengapresiasi jasa yang dilakukan KJRI dalam memperlancar arus datangnya pendatang dari Malaysia ke perbatasan, sehingga mereka tidak lagi melewati jalan tikus. Alhamdulillah hari ini kita terima kasih Pak Presiden sekali lagi. Terima kasih banyak karena Bapak punya jasa besar dalam memperlancar arus datangnya masyarakat Kabupaten Sambas lewat perbatasan PLBN. Informasi yang kami dengar beberapa kali lockdown yang menyebabkan imigrasi sebelah sana ditutup secara total oleh dewan, yang akhirnya menyebabkan banyak saudara-saudara kita yang melewati pintu-pintu atau jalan-jalan tikus dan gajah yang ilegal ini. Upaya demi upaya Bapak lakukan, alhamdulillah hasil bisa kita rasakan hari ini, di mana anak-anak kita, saudara-saudara kita sampai hari ini melewati, dan kami terus welcome melayani mereka, dan tentu ini ada sebuah upaya yang luar biasa. Itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching Yoni Tri Prahitno dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan sembako kepada warga Indonesia yang tertinggal di Malaysia guna meringankan beban mereka selama berada di negeri tetangga. Depannya saya ingin berbagi atau meminta saran atau berbagi saran. Ya, ini demi kepentingan warga Sambas seperti ini. Jadi saya juga ikut membantu mendukung pulangan ataupun menyelamatkan saudara-saudara kita di Sambas. Jadi yang pertama adalah yang tertinggal di sana kami berikan sembako. Kami sudah mulai tanggal 29 Maret setelah keluar pengumuman di televisi, Pak Jokowi, Presiden menyampaikan warga negara Indonesia di Malaysia akan diberikan sembako. Luncur semua WhatsApp saya. Padahal saya sedang merancang, artinya belum siap. Nah, satu hari kemudian itu kalau nggak salah tanggal 28, atau sudah mulai. Waktu itu masih sekitar 90-100 paket kami coba-coba. Belum dirapatkan, kemudian kami rapat dengan Bu Menlu, pertemuan jajaran di mana di Kalimantan, semua pembagian sembako didukung pemerintah pusat. Karena kalau nanti ada perasaan bahwa saya kurang memenuhi keinginan warga Sambas yang ingin dibantu, tapi tidak ada niat kami untuk memisah-misahkan atau memilih-milih. Insya Allah kami bantu semua. Atbah menjelaskan tujuan agenda kegiatan yang dilakukan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching terkait kepulangan imigran, serta menyampaikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memutus mata rantai COVID-19. Hari ini kami bertemu dengan Konjen RI Sarawak untuk membicarakan persoalan ini. Kami berharap pertama kepada kawan-kawan tenaga kerja Indonesia atau masyarakat Indonesia saja. Sebab kalau kita bicara TKI berarti dia harus legal ya. Itu pekerja namanya PMI, itu pekerja migran, itu namanya adalah legal. Tetapi kita menggunakan bahasa masyarakat Indonesia yang ada di Sarawak khususnya, Malaysia Timur. Yang pertama, jika dalam suasana aman, nyaman, dan tetap bisa bertahan sampai tahun depan, silakan tetap stay di Malaysia, dan itu lebih baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika saudara memungkinkan untuk kembali dalam situasi aman dan nyaman, serta dalam perjalanan tidak terjadi gangguan-gangguan yang tidak penting, dan terpaksa misalnya harus kembali ke Indonesia, ya kembali dengan hati-hati.
perhatian dengan hilangkan hal-hal yang akan mengganggu perjalanan Anda. Kemudian yang ketiga, jika memang situasinya rumit, sulit, payah karena mereka adalah pekerja-pekerja yang tidak tetap, berefek, berdampak kepada kerja, penghasilan, kemudian belanja dan sebagainya, tentu hari ini kami akan bicarakan dengan Pak Konjen RI di Arok. Hari ini saya akan bertemu dengan Pak Konjen RI di Arok untuk membicarakan masalah itu. Karena kita harus tahu bahwa Indonesia di luar negeri juga memiliki tim gugus tugas. Gugus tugas. Juga memiliki tim gugus tugas. Nah, gugus tugas ini dalam konteks Indonesia. Apa perannya, apa wewenangnya dalam konteks Kalimantan Barat, warga Indonesia yang ada di luar negeri, apa wewenang dan kami siap sebagai pemerintah kabupaten untuk mengembalikan saudara-saudara kita yang harus memang kembali untuk siap membantu mereka. Oleh karena itu kami akan bicarakan seperti apa kebijakannya, lalu seperti apa teknis lapangannya. Terkait dengan teknis lapangan yang harus mengidentifikasi seperti apa keterdesakan kawan-kawan kita untuk pulang. Jika situasinya aman, nyaman, ini lebih baik stay di Italia. Sebagian informasi kita dapatkan, mereka-mereka yang bekerja di kebun dan kilang misalnya itu sangat nyaman. Saya pikir untuk tidak tergesa-gesa kembali sampai lockdown Malaysia selesai. Tapi situasinya memungkinkan seperti yang kita dengar di mana-mana, belum kita lakukan cek dan recheck terhadap persoalan yang ada. Hari ini kita juga akan bicarakan soal itu. Nah, saya pikir kita pun siap juga sebagai pemerintah kabupaten karena itu adalah rakyat kita, karena itu saudara kita. Saatnya kita mencari solusi, ya, mencari solusi bagaimana teknis penjemputan mereka ke depan, ya di sana. Walaupun memang harus dibutuhkan penjemputan dan sebagainya. Ingat, kita dalam situasi negara orang yang lockdown. Tentu proses tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apalagi kita bergerak dengan atas nama negara. Nah, itu saya pikir juga perlu karena kita atas nama pemerintah demi rakyat kita. Tapi kita tidak pernah lelah, tidak pernah mundur karena ini adalah demi kepentingan rakyat kita. Karena kita harus menghadirkan solusi dan jawaban, bukan persoalan. Oke, terima kasih. Dari pantauan di lapangan, tampak seluruh peserta pertemuan dengan serius melakukan diskusi untuk menemukan solusi bagi para pahlawan devisa negara tersebut. CSM TV, Madah Kanyi.